Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Anwar, BP 161084-2012. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah menonton video hasil presentasi saya. Selanjutnya saya mau bilang terima kasih kepada Bapak Roni Eka Putra selaku pembimbing 1 saya dan Ibu Desna Aromatika selaku pembimbing 2 saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi menuju Smart City. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, hal ini ditandai dengan hadirnya teknologi era revolusi 4.0. Hal ini menuntut pemerintahan untuk mengimbangi perubahan ini dan menuntut suatu sistem pemerintahan untuk menerapkan teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi ini nantinya dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Akan tetapi, pelayanan publik yang optimal tentu didukungnya oleh tata kelola pemerintahan yang baik, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara efektif dan efisien. Indonesia sendiri sudah mulai memanfaatkan teknologi sistem informasi yang mengarah ke e-governance. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika. Lalu hal ini didukung oleh keputusan keluarnya instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pemerintah dalam meningkatkan layanan berbasis elektronik. Karena kemajuan teknologi ini mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik dengan menciptakan beberapa aplikasi pelayanan yang nantinya dapat dikembangkan oleh pemerintah. Salah satu produk yang saat ini dikembangkan adalah Smart City. Di Sumatera Barat sendiri, penerapan Smart City sudah mulai diterapkan di beberapa daerah seperti Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, dan Solo. Sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang sedang mempersiapkan langkah menuju Smart City. Hal ini ditandai dengan realisasi peraturan dari Bupati Pesisir Selatan nomor 54 tahun 2018. Langkah awal mereka yaitu dengan meluncurkan Smart Nagari. Smart Nagari merupakan sarana untuk meningkatkan fungsi pemerintahan nagari dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ini adalah launching program Smart Nagari sebagai langkah awal Kabupaten Pesisir Selatan dalam menuju Smart City. Dalam pengembangan Smart City, pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan beberapa gerakan, yaitu dengan melakukan tersedianya infrastruktur yang handal yang siap mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang sangat masif dan cepat. Sampai dengan tahun 2019, pelaksanaan pengembangan infrastruktur Smart City Kabupaten Pesisir Selatan sudah bekerja sama dengan PT Telkom untuk penyediaan akses jaringan kabel fiber optik untuk menghubungkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk kecamatan dan puskesmas yang ada. Ini adalah tabel realisasi integrasi jaringan Smart City yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya, dalam pengembangan Smart City ini, Dinas Kominfo sebagai leading sektornya sudah melakukan penataan pelaksanaan dalam pemanfaatan jaringan Smart City, yaitu meliputi pembuatan rencana induk master plan dalam pengembangan sistem informasi, serta melakukan perekrutan tenaga konsultan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu pembuatan dan pengembangan aplikasi e-governance. Setelah mengintegrasikan seluruh OPD dalam jaringan Smart City pada seluruh OPD dan 46 desa, langkah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya adalah melakukan integrasi ke tingkat desa pada tahun 2020 nanti sudah selesai. Kabupaten Pesisir Selatan sendiri memiliki beberapa aplikasi
yaitu Si-Cantik, E-Keuangan, E-Planning, EPAD, SKUDES, serta TPID dan lainnya. Dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan pemerintah, Kabupaten Pesisir Selatan belum menjadikan mereka masuk ke dalam gerakan menuju status Smart City yang dilakukan oleh Kementerian Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang teknologi, serta kondisi geografis di Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup menyulitkan untuk pemerataan akses internet ke semua wilayah. Dari fenomena di atas, alasan peneliti menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lokasi penelitian adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi dan mengembangkan beberapa aplikasi yang membantu kinerja pemerintah serta masyarakat. Hal ini nantinya peneliti ingin mengetahui apakah itu bisa mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi kota Smart City. Inilah yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan menarik untuk peneliti jadikan sebagai lokasi penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka menuju Smart City. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka menuju Smart City. Manfaat penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi terkait bagaimana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka menuju Smart City. Ada beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini, yaitu Murni Agustini tentang strategi pemerintah Kota Cilegon menuju Cilegon Smart City. Kemudian Aprilia Anjani, yaitu strategi komunikasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan program Smart City. Kemudian yang terakhir Muhammad Zawir, yaitu strategi pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mewujudkan Tanjung Pinang Smart City. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Kotten. Ada 4 macam strategi, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, serta strategi kelembagaan. Skema pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut. Definisi konsep. Strategi merupakan sarana atau langkah yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Smart City merupakan konsep kota cerdas di mana masyarakat di dalamnya dapat mengelola ketersediaan sumber daya yang ada secara efisien. E-government merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan suasana pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Definisi operasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Metode penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peran peneliti yaitu instrumen utama. Proses penelitian yaitu merumuskan masalah, survei awal, dan mengumpulkan data. Unit analisisnya adalah Lembaga Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis data adalah survei penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan dinas ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah. Dengan bantuan peraturan daerah ini diharapkan pengembangan kelembagaan di bidang informatika akan memajukan tujuan pemerintah saat ini dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan standar pelayanan publik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya. Temuan analisa data. Strategi organisasi. Strategi organisasi berhubungan dengan visi dan misi suatu organisasi. Visi merupakan gambaran masa depan. Visi dari Dinas Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada visi kepala daerah, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis, dan sejahtera. Sedangkan misi adalah strategi atau langkah yang dirancang oleh suatu organisasi untuk mewujudkan visi yang ada. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Selatan memerlukan strategi dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah melakukan perbaikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penunjang Smart City, sehingga aplikasi-aplikasi yang sudah dirancang dapat digunakan oleh tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan strategi ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kota Smart City. Selanjutnya, strategi program. Strategi program yang pertama yaitu program dan kegiatan. Program merupakan rancangan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Smart City. Untuk mewujudkan kota Smart City ini, Dinas Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beberapa kegiatan dan bekerja sama dengan beberapa dinas lainnya dalam mencapai tujuan terwujudnya Smart City di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua yaitu dampak program dan kegiatan. Dengan adanya beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas kerja terhadap organisasi dan OPD yang ada. Adapun salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah mereka dapat mengakses berbagai informasi dan kebutuhan yang mereka inginkan melalui web yang telah disediakan. Strategi dukungan sumber daya. Menurut Koten, strategi dukungan sumber daya terbagi atas 3. Yang pertama yaitu strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting untuk menjalankan kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Di Dinas Kominfo Pesat sendiri memiliki 49 orang pegawai, di mana setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dalam pelaksanaan terwujudnya Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan masih kekurangan sumber daya manusia yang berlatar belakangan teknologi. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan kegiatan suatu organisasi. Diskominfo PSL sendiri memiliki beberapa sarana prasarana pendukung buat terwujudnya Smart City. Walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang lengkap. Salah satunya yaitu mereka masih kekurangan beberapa komputer. Selanjutnya sumber daya finansial. Sumber daya finansial merupakan salah satu faktor penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi. Karena suatu kegiatan tidak akan berjalan jika sumber daya finansial tidak memadai. Dalam mewujudkan Smart City memerlukan anggaran yang besar. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadinya pandemi COVID-19 sehingga anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan karena dialihkan buat penanganan virus COVID-19. Strategi kelembagaan. Strategi kelembagaan ini berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi dengan memperhatikan struktur, kewenangan, peraturan, dan standar operasional prosedur organisasi. Akan memudahkan organisasi dalam mengembangkan kemampuannya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penataan pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Begitu juga dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menjalankan segala tugasnya, mereka memiliki struktur bidang yang bertanggung jawab di masing-masing bidang yang merupakan tanggung jawab mereka.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan temuan yang telah peneliti teliti bahwa strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Smart City secara keseluruhan sudah berjalan baik. Dalam hal ini, peneliti melihat dari program-program yang dibentuk yang memanfaatkan teknologi yang sudah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, di sisi lain, dalam mewujudkan Smart City terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, seperti komputer, sehingga mereka mengalami kendala dalam mewujudkan Smart City. Kemudian, untuk sumber daya manusia sendiri masih kekurangan. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam memanfaatkan dan pengembangan teknologi dalam mewujudkan Smart City. Selanjutnya, saran. Yang pertama yaitu sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan perhatian khusus dalam mewujudkan Smart City dengan meningkatkan jumlah SDM yang berlatar belakang teknologi. Yang kedua yaitu adanya penambahan sarana komputer dalam menunjang terwujudnya Smart City. Selanjutnya, perlunya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat guna mendorong masyarakat lebih mandiri di era teknologi ini, sehingga dapat mengikuti perubahan dan bisa mengelola segala informasi yang didapat. Dan terakhir yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika perlu bekerja sama seperti merangkul komunitas, instansi, serta perusahaan dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.